Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai puisi. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang indah. Kalian sudah membaca atau menulis puisi belum nih? Nah, agar kalian lebih paham mengenai puisi, simak videonya sampai akhir. Jangan di-skip-skip, oke? Orang bilang puisi itu diciptakan ketika kita sedang sedih ataupun ketika kita sedang bahagia. Betulkah begitu? Yang jelas, menurut kata para ahli, puisi itu merupakan ekspresi diri pengarangnya. Nah, pada video kali ini, Anda akan mempelajari mengenai pengertian puisi, jenis-jenis puisi, unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, dan contoh puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang di dalamnya menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Menurut Pradopo tahun 2007, puisi merupakan ekspresi pemikiran yang membangkitkan perasaan dan merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Nah, pada puisi juga terdapat puisi anak. Puisi dalam dunia anak-anak berfungsi sebagai sarana untuk mencurahkan perasaan dan apa yang ada di pikiran anak tersebut. Puisi anak ini cenderung menggunakan kata-kata yang mudah dan sederhana supaya anak-anak lebih mengerti dan paham isi dari puisi tersebut. Biasanya puisi ini menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, yang kedua ada jenis puisi untuk anak. Nah, Hook tahun 1987 merekomendasikan adanya 7 tipe atau bentuk puisi untuk anak. Antara lain, yang pertama ada balada, yang kedua ada sajak atau puisi naratif, yang ketiga ada liris atau lirikan, yang keempat limerik, yang kelima sajak bebas atau free verse, yang keenam ada haiku, dan yang ketujuh ada puisi konkret. Nah, yang pertama ada balada. Balada merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk nyanyian atau yang memberikan efek terhadap lagu. Nah, dikaitkan dengan puisi balada untuk anak-anak, salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah satu, menyeleksi puisi-puisi balada yang diciptakan oleh penyair. Yang kedua, menyeleksi lagu-lagu balada yang telah ada selama ini. Yang ketiga, memanfaatkan puisi-puisi balada. Yang kedua, ada sajak atau puisi naratif. Puisi naratif merupakan salah satu bentuk puisi anak-anak yang menceritakan suatu kejadian khusus atau episode cerita yang panjang. Jenisnya dapat berupa lirik, soneta, atau ditulis dalam bentuk sajak bebas. Tetapi persyaratannya harus terpenuhi, yaitu harus menceritakan kisah atau cerita tertentu yang sebenarnya tidak ada ceritanya. Nah, yang ketiga saya akan membahas mengenai ciri-ciri puisi anak. Ciri-ciri puisi anak antara lain yang pertama, bahasanya mudah dipahami anak. Yang kedua, pesan dapat dimengerti. Yang ketiga, memiliki irama dan keindahan. Yang keempat, isinya sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, yang keempat ada limerik. Puisi limerik merupakan sajak 5 baris dengan baris yang pertama dan keduanya berimaan atau rhyming. Baris ketiga dan keempat bersifat persetujuan atau agreeing. Dan baris kelima biasanya berisi pengakhiran atau ending. Pada ending, biasanya dinyatakan dengan kejutan atau humor. Nah, yang kelima ada haiku. Jenis puisi haiku merupakan salah satu bentuk puisi Jepang kuno yang berkembang sekitar abad 13 Masehi. Hampir setiap haiku dapat dipilih menjadi 2 bagian, yaitu
Satu, uraian yang berisikan acuan. Yang kedua, berisikan pernyataan tentang mood atau suasana hati. Yang keenam, ada sajak bebas atau free verse dan akrostik. Sajak bebas tidaklah memiliki rima, tetapi untuk bentuk puitiknya bergantung pada ritme. Nah, yang ketujuh, puisi kongret atau cinquain. Jenis puisi lain yang cukup sederhana adalah puisi cinquain ini. Jenis puisi ini cocok digunakan sebagai bahan pengajaran puisi di sekolah dasar. Seperti halnya puisi jenis haiku, puisi cinquain juga puisi yang didasarkan pada jumlah suku kata yang diajarkan kepada siswa secara prosedural melalui tahapan-tahapan. Mulai dari bagian awal puisi sampai pada bagian akhir puisi digunakan larik dengan jumlah suku kata tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh puisi untuk anak. Di sini saya sudah memiliki contoh puisi untuk anak. Judulnya Layang-layang kesayanganku. Sekarang saya akan membacakannya. Layang-layang kesayanganku, ciptaan Haksan. Layang-layang kesayanganku. Bagian atasnya hijau, bagian tengahnya kuning, bagian bawahnya putih, ekornya berwarna merah. Alangkah indah kupandang. Pada hari Sabtu, sudah sholat asar, saya dan kawan-kawanku pergi bermain layang-layang di tanah lapang. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari puisi untuk anak-anak. Nah, sekian pembahasan mengenai puisi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.